Silakan kalau ada pertanyaan. Ini ya. Kalau gaji 16 dolar per jam per bulannya dapat berapa? Ya dikali aja sendiri kali 5 kali 40 kali 25 hari ya. Kali 20 hari. Gaji total gross accommodation dan makan bayar sendiri. Enggak ya. Kalau sekarang bertempat tinggal di Singapura, gimana pengurusannya? Apa bisa embassy USA? Harusnya Jakarta ya, karena Anda kan bukan warga negara Singapura, tapi nanti saya tanyakan ya. Kalau ini saya tanyakan. Yang penting kalau Anda mau apply, Anda harus isi form dulu. Nah, sambil isi form saya tanyakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Langsung aja ngomong aja langsung gitu daripada chat. Waktu masa kerja wajib 1 tahun apa boleh apply di tempat lain? Maksudnya kalau Anda tidak bekerja di tempat yang bersamaan, ya nggak ketahuan ya boleh. Tapi kan Anda wajib kerja di sini selama setahun. Kan perusahaan itu udah mensponsori Anda sehingga Anda bisa dapat tempat. Ya, ada lagi? Bu, jadi biaya untuk pengurusan 217 juta itu kita harus biaya kita sendiri ya? Iya dong. Biaya siapa? Ya nggak tahu ya biaya. Maksudnya biaya kamu sendiri gimana? Ya iyalah. Terus biayanya siapa dong? Bu Georgina, untuk Ya. approval rate-nya gimana? Maksudnya Jadi kita kan apply, DP, sudah DP dan sebagainya, approval rate-nya ya, itu gimana? jadi sebelum DP itu saya selalu tanyakan dulu ada kasus enggak? Ya, karena terus terang aja yang apply itu 50% adalah yang berkasus. Berkasus itu misalnya suaminya lagi di Amerika ilegal. Nah, dia bolak-balik tapi dia bolak-balik untuk visit. Nah, dia mau apply. Itu gimana? Nah, itu misalnya kayak gitu. Nanti dijawab, oh ya, dia boleh apply, suaminya nggak bisa apply. Gitu ya. Oke. Misalnya gitu. Terus pernah dideportasi gitu, ya kan? Pernah dideportasi misalnya overstay terus ketahuan dideportasi, atau enggak overstay, misalnya udah pernah ke Amerika, misalnya dia kerja ilegal cuma 5 bulan ya pakai visa turis nggak ketahuan, balik, ya kan? Terus 2 bulan 3 bulan lagi balik lagi ke Amerika, kan masih valid, dapat visa turis kan 5 tahun ya, tapi tiap kali perjalanan itu kan maksimal 6 bulan. Nah, kan cuma 5 bulan. Nah, 2-3 bulan lagi ke sana lagi. Waktu berangkat nggak apa-apa, tapi kena cekal di imigrasi Amerika, di airport, disuruh pulang, dipulangin. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, itu nanti saya tanyakan. Kalau pihak mereka bilang, oh yang kayak gini kita nggak terima, ya udah gitu. Jadi approval rate-nya itu hampir 100% karena apa, di awal yang berkasus kalau memang tidak bisa ya udah kita tolak aja dari awal sebelum Anda bayar. Oke, Gitu, paham. makanya. Ya, terima kasih. Ya, pokoknya semua yang nggak berkasus aja saya tanyain, ini copy paste ini, yes or no. Kalau yes, jadi semua saya mau approval-nya hitam atas putih ada di email saya. Ya. Terus Kalau untuk ini Bu, untuk durasi tadi 2,5 sampai 3 tahun. Itu kalau expedite itu juga di sekitar itu yang enggak ya kan lebih cepat satu sebenarnya. Sebentar ya. Kan lebih cepat 1 tahun. Oke. Kalau expedite tuh kan, ya kan. Nah, ini kan sekitar 8 bulan lah. Ini udah setahun sendiri Anda di kurang lebih ya, kurang lebih. Okay. Kurang lebih di Depnaker ini plus ini itu ABCDFG-nya semua nyiapin dokumen dan bla bla bla. Bisa setahunan sendiri kan. Terus masuk ke masuk ke USCIS bisa 10 sampai 12 bulan ya. Let's say setahun masuk. Itu dipercepat itu 1 sampai 2 bulan kalau Anda pakai yang Express ya. Oke. Terima kasih. Yang lain sama, cuman di proses di USCIS aja yang beda.
Yang lain nggak bisa dipercepat nggak bisa. Ya. Oh, sebentar, mana ya? Kalau green card sekeluarga udah dapat, main applicant tetap harus stay dan kerja di US, Mas. Apa nih? Gimana nih? Mau tanya, jika istri dan anak masih lanjut sekolah di Indonesia, bla bla bla, dan lanjut. Istri dan anak tetap. Gimana? Istri dan anak tetap akan kunjungan. Iya, jadi kalau Anda mengikutkan istri dan anak, ya itu tadi gitu. Mereka jadi ribet gitu. Jadi kalau menurut saya kalau memang Anda niat pindah ya memang keluarganya dipindahin karena ini tujuannya untuk orang yang pindah. Kalau enggak jadi mahal banget biayanya gitu. Mondar-mandirnya kan. Satu lagi Bu, untuk dari saya itu sampai di sana kita harus cari sendiri tempat tinggal dan sebagainya sendiri ya. Iya, betul. Tapi kan ada bisa saya tanyakan, daerah ini di mana gitu kan. Daerah ini di mana biasanya orang-orang itu tinggal kan mereka tahu. Oke. Kan satu job itu bukan satu orang, ada 50 orang, 20 orang gitu. Untuk 20 applicants gitu loh. Jadi dari satu job itu tidak kayak satu orang, dua orang gitu banyak. Tapi tempat tinggal itu karena kita kan bawa keluarga, itu cukup bisa untuk kayak 2 anak itu bisa atau hanya untuk 1 orang saja tempat tinggalnya atau gimana? Ya, Karena kan tempat pekerja misalnya kan. enggak, Anda tinggalnya tempat tinggalnya enggak disediakan, jadi Anda cari sendiri. Oke. Ya, Anda di sana kalau ke sana nggak bisa nggak bawa uang loh. Gitu. Nggak bisa nggak bawa uang. Sekali lagi ini bukan job yang Anda arep-arepin mau berkarir ya. Kecuali Anda punya keahlian apa dan dibutuhkan di perusahaan itu bisa aja. Jangan dong kamu jangan job ini nanti mereka beri job lain yang lebih baik ya bisa juga ada juga kayak gitu. Karena misalnya orang itu accountant terus kamu accountant saya lagi perlu di perusahaan saya gitu. Jadi akhirnya nggak jadi job itu bisa di situ cuma berapa bulan terus dikasih job lain sama employer-nya itu ada juga kejadian. Oke. Nah yang 1 tahun tadi itu 1 tahun kan ikatan, tapi kalau setelah 1 tahun tergantung employer-nya atau gimana? Enggak, yuk bebas, itu ada di agreement ditulis Anda wajib bekerja di perusahaan yang mensponsori Anda minimal 1 tahun. Setelah 1 tahun dan you can go. Oke. Ya, karena itu it's win-win lah, mereka butuh. Ini kan pekerjaan begini adalah pekerjaan yang turnover-nya tinggi kan. Gitu. Okay. Bagaimana proses perpanjang visa jika selesai? Visanya kan 10 tahun, green card-nya proses perpanjang visa kagak perpanjang kan 10 tahun. You kan kerja cuma setahun tapi green card-nya kan 10 tahun. Ntar aja 10 tahun masih lama. Ntar aja mikirnya. Clean and clear record. Jaminan 100%. Namanya kalau saya suruh jamin nggak mau ngomong di sini. Saya menjamin loh. Saya nggak ini. Misalnya contoh. Kalau Anda punya medical record yang kurang baik ya, misalnya Anda istilahnya pernah COVID masuk ICU ya, misalnya ngomong kasar lah, atau misalnya ini ada kasus ya pernah kena tumor walaupun tumor jinak kayak gitu saya tanyain dulu kayak gini oke nggak ya gitu. Kayak gini oke nggak? Atau pernah sakit misalnya itu diabetes gula darahnya tinggi, ini labnya jelek. Kalau kayak gitu saya sih menyarankan jangan apply. Itu contohnya gitu. Jadi bukan hanya medical, bukan hanya SKCK bisa apply ya, bisa dapat. Tapi juga dari sisi kesehatan. Kalau kayak gitu saya sih menyarankan nggak usah. Ya. Terus oke, 54 nggak bisa, Pak. Ibu Georgia. Presentasi, oke, ya nanti semua dapat.
hitungan, bentar Pak, hitungan setahun dari sejak datang di airport dicap setahun dari mulai kerja dong, aduh. Bukan datang di airport masih apa kan, ya enggak dong, kalau hitungan setahun itu mulai kerja gitu dong. Apalagi ya, bentar ya, saya selesaiin ini dalam tinggal sih proses bla bla bla, singkat jika tidak apa ya, udah habis. Oke, Ya. Ibu Georgina, kalau kita nanti di waktu interview di konsulat di Jakarta dan gagal interview, terus nanti harus mulai dari awal lagi, membayar 5.800 lagi atau kayak gimana? Itu enggak, kalau gagal interview itu nanti ada refund policy-nya. Jadi kalau Anda gagal di tahap apa, refundnya berapa, yang balik berapa, kayak gitu ada. Termasuk kalau Anda sendiri yang membatalkan. Nah, itu lain lagi ya, refund policy karena Anda yang membatalkan. Jadi nggak bisa misalnya kalau kita gagal di konsulat, terus nanti kita mulai dari 3 step atau 2 step sebelumnya lagi. Sherlock. What? Terus apa namanya? Ya, kalau itu Anda di refund dulu, diberesin dulu urusannya. Kalau Anda misalnya mau apply lagi, selama ini belum ada ya yang gagal di situ, jadi saya belum tahu ya. Jadi belum tahu aku kalau gagal itu gimana. Karena mungkin juga dilihat gagalnya ya. Tapi kalau gagal sih kecil sekali ya, karena kan udah di approve nih di Depnaker, udah di approve nih di USCIS gitu. Jadi istilahnya apa namanya di itu dia lihat di medical check up itu. Medical check up SKCK itu tahap terakhir waktu apply di embassy itu. Nah, jadi semua harus datang itu orang yang mau kecil besar semua anak. Jadi sebenarnya di screening pertama itu tuh kalau udah lolos screening pertama harusnya lancar sampai habis ya? Ya, kecuali Anda punya kondisi yang jelek di medical check up, nah itu lain lagi. Kalau itu kan gimana bisa bilang bisa jamin? Nggak bisa jamin kan, juga nggak tahu ya. Yes, sure. Bisa juga orang itu mengundurkan diri karena ya satu dan lain hal itu juga bisa. Nah itu lain lagi ya, kan Anda yang mengundurkan diri. Gitu. Ya tapi kalau kita sudah ya kayak kata Ibu tadi, kalau sudah oke baru bayar, berarti kan itu dari DP pertama itu kita udah approve screening pertama, harusnya lancar aja ya kalau nggak ada apa-apa yang lain. Ya. Jadi itu nanti ada petunjuknya kok, do and don'ts-nya di kedutaan. Ya misalnya ini, you kan mau ngelamar Ibitri ya, aduh you jangan pakai jam tangan mahal misalnya ya, kayak gitu ya. Simpel gitu. Dia kabarnya cewek ya, barangnya branded, ya kan nggak cocok, kan bingung tuh ya petugasnya ya. Kadang-kadang simpel-simpel gitu, kalau orang nggak kan ya udah kebiasaan gitu kan ada ya. Kalau pertama kalau orang Indonesia sih enggak ya, tapi kalau orang Vietnam itu pernah kejadian gitu. Karena kok Vietnam kan mereka nggak terlalu gengsian ya, karena mereka apa sih istilahnya, mereka mikir jangka panjang ya gitu. Yang penting gue mau pindah gitu ya misalnya. Itu ada juga gitu, jadi kan bingung orang kenapa pakai high heels, pakai dandan kayak orang mau kemana gitu kan, bingung juga gitu petugasnya. Nah, itu kan bisa menjadi catatan juga. Makanya kalau terus dari awal juga kalau ada kasus-kasus semua diomongin, diomong di depan, kalau ada dokumennya dikasih ke saya kopinya, semua saya submit dari situ iya atau enggak. Kalau yang jelas, kalau yang pasti nggak bisa itu seperti ini. Kalau Anda pernah overstay 3 sampai, itu sudah ada aturannya ya, soalnya kalau 3 sampai 1 tahun you pernah overstay, maka Anda punya masa tunggu untuk balik ke Amerika 3 tahun. Tapi kalau Anda pernah overstay lebih dari 1 tahun, maka Anda punya masa tunggu balik ke Amerika 10 tahun. Kalau itu udah pasti nggak bisa. Itu kalau Anda baru overstay, terus Anda mau itu lagi, udah pasti nggak bisa. Gitu. Perlu IELTS enggak dong, kan nggak perlu IELTS dong, kan yang penting bisa bahasa Inggris. Ini kan kerjanya kalau yang perlu IELTS itu adalah job-job yang sifatnya skill. Tuh, Kanada, Amerika, Kanada perlu IELTS, Amerika pakai TOEFL.
Kalau IELTS itu untuk Eropa. Ada lagi? Berarti buat IB3 ini background pendidikan nggak bakal ngaruh apa-apa ya Bu ya? Ya, nggak bakal ngaruh apa-apa. Yap, yap, yap. Gitu. Tapi after 1 tahun itu, kalau kita mau daftar buat yang skill worker, bisa berarti setelah yang 1 tahun itu. Bisa, bisa. Anda daftar sendiri aja. Bentar, Ya, ya. ini yang ngomong namanya siapa sih? Ragil. Oh, Ragil ya. Oh, saya pikir perempuan. Maaf. Iya benar, aku pikir cewek. Nah, ada lagi? Itu Bu Georgina untuk Ya, ya. pekerjaan tadi kan itu kita milih atau diarahkan? Enggak, kamu milih, ya, ya kamu. Anda milih sendiri aja. Anda milih sendiri. Ya paling kalau saya kalau cewek ya mungkin jangan yang apa sih kayak yang angkat-angkat gitu mungkin nggak cocok. Truck driver ya kecuali oh saya punya license-nya ya boleh aja ya. Gitu. Nggak milih sendiri karena itu tidak hanya jobnya tapi di beberapa job itu ada lokasi yang banyak kayak misalnya yang fast food itu lokasinya banyak banget ada berapa ya 20 lebih ya 20 Tadi yang lebih. fast food ini tadi di video California nggak masuk, tapi di slide ada ya tadi California. Ya, yang California baru soalnya. Yang Oke, di video kan Oktober, yang California baru. baik. Ada berapa LA County, apa-apa gitu loh. San Bernardino, terus apa lagi. Ada beberapa gitu. Nah, kalau di Amerika ini berapa jam kerja? Biasanya 8 jam atau biasanya Iyalah kerja 8? biasa ya, 8 normal. ya, oke. Jadi hitungan 8 jam, 25 hari ya per bulan. Ya, kecuali kalau ada kondisi khusus, mungkin nanti di interview, kalau orang yang ngomong tentang kondisi apa ya, nanti di apa ya terserah Anda. Itu kalau Anda nggak cocok waktu interview ya boleh cari job lagi gitu. Nggak seneng saya ini nggak cocok ya cari job lagi boleh. Kan belum disubmit itu dokumen. Baik. Ya nggak bisa tuh kalau dokumen udah disubmit. Ganti gitu nggak bisa. Tapi kalau dokumen belum disubmit sih fine-fine aja. Berarti rata ya Bu ya, 40 jam seminggu ya? Ya kurang lebih seperti itu. Kecuali ada kondisi khusus dari employer-nya. Makanya ada interview. Kan nanti di interview juga ada apa dijelaskan terms and condition. Ada lagi? Udah? Udah kan nggak ada kan proses perpanjang. Udah. Kalau perpanjang green card nggak usah ya di sono aja kan 10 tahun. Balik lagi Anda tidak memerlukan setelah Anda punya green card ya Anda nggak usah pakai work visa. Jadi ini tidak ada work permit ya langsung di sana langsung pakai green card, nggak pakai work permit lagi. Ya, tuh. Ada lagi? Nanti, oh ya, Pak Johannes dulu. Ya, sorry Bu. Ya. Mau nanya ini kalau misalnya kita follow up langsung dengan Bu kapan Bu ya paling untuk follow up ke Bu Georgina ini? Habis ini mau ngomong sama langsung. saya boleh? Langsung hari ini saya. Oke. Ya. Ya karena itu ada saya udah siapin di Google Drive gitu ya 2 folder, yang satu untuk pemula itu maksudnya ya semua orang boleh. Yang untuk follow up itu ada misalnya ada detail prosedur pembayaran, refund policy itu saya kunci gitu loh foldernya. Itu saya hanya sharing akses ke orang yang memang perlu gitu. Ya, karena ada agreement segala macam di situ. Ada legal agreement-nya di folder itu gitu. Jadi saya nggak bagikan ke semua orang. Ada lagi? Siapa tadi Pak Ragil gimana? Aku mau mastiin aja Bu, berarti kalau kita udah punya green card ini, kita nggak perlu minta, misalkan kita nanti pindah kerja di kantor yang lain, kita nggak perlu minta dia buat bikinin visa sponsorship lagi? Nggak usah. Oke. Ya, itu berlaku sebenarnya sama residence permit itu di negara mana-mana itu Ya. gunanya itu residence permit itu gitu loh supaya misalnya saya mau rebahan dulu nggak kerja nggak apa-apa juga. Ini loh ya kan ada juga. Ya. Gitu. Oke. Ya.
Kalau you cuma nggak mau kerja, gue mau rebahan doang di negara mana. Ada tuh visanya itu yang pakai visa pensiun itu. Dan saya ngurus kan juga itu. Betulnya bukan orangnya pensiun, cuma anaknya kecil-kecil tinggal di sana. Bukan di Amerika ya. Waktu itu ya di Italia waktu itu ada. Kan anak-anak nggak kerja, istrinya nggak kerja. Nggak apa-apa, penting show ininya aja. Proof of funds. Duit saya ada, gue nggak kerja di sana bisa hidup. Selesai. Terima itu. Ada itu malah murah itu nggak pakai ya nggak pakai invest itu sih sebetulnya nggak pakai investasi. Nunjukin ada tempat tinggal setahun plus bayar biaya lawyer. Udah. Ada lagi? Udah? Cukup? Cukup, Nanti Bu. langsung Terima ke kasih. Ibu Georgina aja ya. Iya, langsung ke saya aja. Iya, langsung ke saya aja. Kalau mau ngomong, mau nanya apa, karena saya sudah ada semua, kalau misalnya presentasi semua itu sudah bisa di-download. Jobnya apa aja ada di situ. Jadi kalau enggak kan saya follow up puluhan orang kan capek gitu ya. Pokoknya ada di Google Drive itu download aja di situ. Gitu. Oke? Udah? Ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Untuk yang besok merayakan Imlek, selamat Hari Raya Imlek. Oke, selamat siang. Have a nice weekend. Terima kasih, Bu Gina. Ya. Terima kasih, Bu.